Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu nama anggota kelompok 4. Yang pertama ada Putri Ayu Wulandari, yang kedua Rizka Nisfi Salma Salsabila, yang ketiga ada Nova Ainul Gofar, dan yang keempat ada Fitrotin Nafikoh. Mata kuliah Pengembangan Bahan Ajar Fikih, dosen pengampu Dr. Imran Fauzi, MPDI. Materi kelas 8 semester 2. Bab sedekah, hibah, dan hadiah. Kompetensi dasar 1.5 Menghayati hikmah bersedekah, hibah, dan memberikan hadiah. 2.5 Menjalankan sikap peduli dan menghargai orang lain. 3.5 Menerapkan ketentuan sedekah, hibah, dan hadiah. 4.5 Mempraktikkan sedekah, hibah, dan hadiah. Indikator KD 1.5 terdiri dari 1.5.1 Terbiasa bersedekah. 1.5.2 Menunjukkan sikap qanaah dalam menerima karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. KD 2.5 terdiri dari 2.5.1 Menunjukkan perilaku peduli dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial. 2.5.2 Menunjukkan perilaku rela berbagi dalam kebaikan kepada sesama. KD 3.5 terdiri dari 3.5.1 Menjelaskan pengertian dan dalil tentang sedekah, hibah, dan hadiah. 3.5.2 Menjelaskan perbedaan antara sedekah, hibah, dan hadiah. 3.5.3 Menjelaskan hikmah sedekah, hibah, dan hadiah. 3.5.4 Mengimplementasikan tata cara sedekah, hibah, dan hadiah. KD 4.5 terdiri dari 4.5.1 Menyimpulkan persamaan dan perbedaan antara sedekah, hibah, dan hadiah. 4.5.2 Mempraktikkan tata cara sedekah, hibah, dan hadiah. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui cooperative learning, peserta didik terbiasa bersedekah, peduli, dan rela berbagi kepada sesama, menjelaskan ketentuan bersedekah, hibah, dan hadiah, serta dapat mempraktikkan tata cara bersedekah, hibah, dan memberikan hadiah dengan benar. Metode dan pendekatan pembelajaran dapat disesuaikan dengan kondisi peserta didik. 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedekah. Sedekah berasal dari bahasa Arab, yaitu shadaqatun, yang berarti memberikan. Sedangkan menurut istilah, sedekah atau sedekah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara sukarela tanpa ditentukan jumlahnya. Hukum dan dalil sedekah. Hukum sedekah adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Namun, pada kondisi tertentu, sedekah bisa menjadi wajib. Dalil sedekah
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala seperti berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasaddaq 'alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Yang artinya, dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Quran Surat Yusuf ayat 88. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda mengenai sedekah. Sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan murka Tuhan dan menghindarkan diri dari mati su'ul khotimah. Hadis riwayat Tirmidzi. Rukun dan syarat sedekah. Yang pertama, orang yang memberi. Syaratnya, orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk mentasarufkan atau membelanjakan harta. Yang kedua, orang yang diberi. Syaratnya berhak memiliki. Dengan demikian, tidak sah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu. Yang ketiga, akad atau ijab dan qabul. Ijab ialah pernyataan pemberian dari orang yang memberi, sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian. Yang keempat, barang yang diberikan. Manfaat sedekah. A. Menumbuhkan rasa kasih sayang dan mempererat hubungan antar sesama. B. Sebagai pelindung dari musibah dan keburukan. C. Sebagai obat dan penyembuh dari penyakit. D. Sebagai penjaga harta dari kerusakan. E. Memadamkan murka Allah. Hibah. Hibah berasal dari bahasa Arab, yaitu hibatun, yang mempunyai arti pemberian. Nah, sedangkan menurut istilah, hibah ialah pemberian sesuatu yang dilakukan oleh seseorang ketika masih hidup kepada seseorang secara cuma-cuma, tanpa mengharapkan apa-apa kecuali ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Adapun hukum dan dalil hibah. Hukum asal hibah adalah mubah atau boleh. Sebagian ulama mengatakan hibah hukumnya sunnah. Adapun dalil dari hibah ini sendiri adalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang berbunyi, janganlah seseorang menganggap remeh tetangganya meskipun hanya dengan pemberian berupa teracak kambing. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rukun dan syarat hibah. Yang pertama, orang yang memberi hibah atau disebut wahib harus memiliki beberapa syarat, yaitu berhak dan cakap dalam membelanjakan harta, yakni baligh dan berakal. Dilakukan atas dasar kemauan sendiri, jadi bukan karena paksaan dari pihak lain. Dibenarkan melakukan tindakan hukum. Yang kedua, orang yang menerima hibah disyaratkan sudah ada ketika akad hibah dilakukan. Yang ketiga, barang yang dihibahkan atau disebut mauhub. Syarat barang yang dihibahkan antara lain yaitu milik pemberi hibah. Barang sudah ada ketika akad hibah berlangsung, memiliki nilai atau harga, berupa barang yang boleh dimiliki menurut agama,
telah dipisahkan dari harta milik pemberi hibah, barang bisa dipindahkan status kepemilikannya dari tangan pemberi hibah kepada penerima hibah. Dan yang keempat, ada akad atau ijab dan qabul. Lalu ada mengambil kembali hibah. Nah, hibah dapat dicabut karena beberapa sebab. Antara lain, yang pertama, hibahnya orang tua terhadap anaknya. Karena orang tua melihat bahwa mencabut itu demi menjaga kemaslahatan anaknya. Yang kedua, bila dirasakan ada unsur ketidakadilan di antara anak-anaknya. Yang ketiga, bila dengan adanya hibah itu ada hal yang dapat menimbulkan iri hati dan fitnah dari pihak lain. Macam-macam hibah ada dua. Yang pertama, hibah barang adalah memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencangkup materi dan nilai manfaat harta atau barang tersebut, yang pemberiannya tanpa ada imbalan apapun. Yang kedua, hibah manfaat, yaitu memberikan harta atau benda kepada pihak lain untuk dimanfaatkan. Namun, materi harta atau barang itu tetap menjadi milik pemberi hibah. Kemudian yang ketiga di sini adalah hadiah. Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan atas suatu prestasi yang diraih. Jadi, hadiah di sini memiliki sebuah persamaan dengan sedekah dan juga hibah, di mana persamaannya adalah yaitu sama-sama dalam bentuk pemberian. Namun, hadiah di sini merupakan sebuah pemberian yang dimana tujuannya adalah untuk memuliakan atau memberikan penghargaan atas suatu prestasi yang diraih oleh seseorang tersebut. Salah satu kemuliaan dalam ajaran agama Islam di sini adalah anjuran untuk saling memberikan hadiah, di mana dengan kita saling memberikan hadiah antara satu dengan yang lainnya di sini diharapkan akan menumbuhkan rasa cinta sesama muslim serta dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan umat. Sebagai seorang muslim, ketika kita diberi sebuah hadiah oleh seseorang, hendaklah kita itu menerimanya dengan senang hati. Adapun hukum dari hadiah ini sendiri adalah sunnah, dan adapun dalilnya adalah sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Quran surah Al-Baqarah ayat 272 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha'u wa ma tunfiqu min khair وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Artinya, dan kamu tidak menafkahkan melainkan karena mencari keridhaan Allah, dan sesuatu yang kamu belanjakan kelak akan disempurnakan balasannya, sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya. Quran surah Al-Baqarah ayat 272. Shadaqallahu maulanal azim. Dan sebagaimana hadis Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah yaqbalul hadiyah wa yuthabbi'u 'alaiha. Artinya,
Dari Aisyah radhiyallahu anha bersabda, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dan memberikan balasan hadiah yang baik atasnya. Hadis riwayat Bukhari. Adapun syarat dan rukun hadiah di sini adalah yang pertama adalah orang yang memberi hadiah. Adapun syarat orang yang memberi hadiah di sini adalah syaratnya orang yang memiliki benda itu dan yang berhak mentasyarrufkannya atau memanfaatkannya. Kemudian yang kedua adalah orang yang diberi hadiah. Syaratnya adalah orang yang berhak memiliki hadiah tersebut. Yang ketiga adalah akad, yaitu ijab dan qabul. Dan yang keempat adalah barang yang diberikan, di mana syaratnya adalah barang tersebut dapat dijual. Adapun manfaat dari hadiah di sini adalah yang pertama, menumbuhkan rasa saling mencintai dan menghormati antar sesama. Yang kedua, mendorong seseorang agar lebih maju dalam kebaikan. Yang ketiga, mendidik seseorang untuk menepati janji. Yang keempat, menghindarkan diri dari sifat iri dan dengki. Yang kelima, menumbuhkan motivasi agar terus berupaya meraih prestasi. Dan yang keenam adalah senantiasa berbesar hati melihat keberhasilan yang diraih oleh orang lain. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hanya itu yang dapat kelompok 4 sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.